Biasanya sih kalau misalkan orang hamil terus meninggal dua-duanya pada saat melahirkan dan anaknya juga meninggal, biasanya sih jadi kuntilanak. Dia pakai pakaian kain yang dia pakai pas melahirkan gitu. Kita mau coba lihat rumahnya Teh Uwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gua Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Kali ini kita setnya agak beda ya, karena kita ada di outdoor di daerah Banten. Kita kedatangan tamu spesial, bukan kita kedatangan sih, karena kita yang nyamperin narasumbernya. Di daerah Banten lah pokoknya. Kita nggak bisa sebutin namanya. Kita kenalan dulu sama narasumbernya. Ata, Oke, ya. apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Boleh lah kenalan dulu sama teman-teman Lentera Malam. Ya halo, salam kenal juga. Nama gue Ata. Untuk saat ini gue tinggal di daerah Banten. Kebetulan juga gue pindahan di sini dari Jakarta dan sekarang ini gue stay di Banten. Lu ada cerita apa yang mau lu share ke teman-teman nih? Iya, gue sih ada pengalaman mistis ya tentang seorang guru ngaji sih bang. Gitu, yang gue alamin sendiri. Di tempat tinggal lu ini? Iya. Oh iya. Jadi kita shoot di lokasi kejadiannya nih. Betul. Sebelum kita masuk ke cerita, lu ada yang mau dipromosin nggak ke teman-teman nih? Iya, kebetulan emang saat ini kan gue juga nggak kerja ya bang ya. Jadi gue pengen promosiin untuk teman-teman yang emang suka baju-baju atau apa. Gue punya online shop. Kebetulan online shop gue bisa kalian search di Shopee. Itu ada namanya Ata Latif. Nanti linknya gue taruh di deskripsi aja lah ya. Oke, sip. Link Shopee-nya. Oh ya, sebelum lanjut ke ceritanya, teman-teman ada baiknya like, comment, subscribe biar gue sama Jamal dan teman-teman semangat bikin videonya nih. Yaudahlah, subscribe dulu ya. Dulu pada tahun 2004 gitu, awal mula ceritanya gue tuh masih sekolah. Gue punya adik dan itu cewek juga. Selama gue pindah di sini tuh gue nggak pernah bergaul sama sekali. Jadi yang gue tahu ya lingkungan rumah gue aja biasa kayak gitu. Di sini tuh seremnya dalam arti tuh ya kiri kanan gue itu emang kebun. Adik gue ini memang kan seringnya namanya anak kecil dia pergi ke pengajian gitu. Nah, salah satu guru ngaji adik gue ini anak sambungnya itu temen gue, karena kita seumuran gitu. Gue sering main ke rumahnya gitu, dan adik gue pun ini ngaji di tempat dia. Ya sebut aja namanya Teh Uwis gitu. Berselang beberapa tahun dan gue itu udah lulus sekolah. Gue udah lulus sekolah itu sekitar 2006 ya. Nah, pada saat itu yang TS ini sedang mengandung. Ya layaknya wanita mengandung biasa lah gitu kan, sehat gitu kan, gak ada masalah sakit atau apapun gitu. Gue mengenal dia juga baik gitu, karena di lingkungan kampung, namanya kampung, biasanya kan tetangga sama tetangga itu ya memang apa ya, berdekatan lah ya gitu. Setelah itu gak lama kemudian ada kabar beliau meninggal. Teis ini meninggal, dan kebetulan nyokap langsung ngasih tahu juga, dan adik gue juga tahu gitu kan. Nasnya sih bayinya nggak selamat gitu, dan ibunya pun nggak selamat, Teisnya ini gitu. Selang beberapa waktu setelah kejadian beliau meninggal, itu ada yang aneh gitu. Jadi tuh di rumah gue itu dia punya pagar dan di depannya itu saung gitu loh. Itu di depannya saung. Setelah itu jam 1 itu kan gue emang biasa begadang bang. Ya biasalah ya, gue main-main game gitu kan, main-main game handphone gitu. Itu gue tidur satu kamar sama nyokap gue, karena gue takut juga kan, yang namanya tidur samping kiri kanan ada kebun, nggak biasa juga. Ya udah gue tidurlah di kamar nyokap gue gitu. Kondisi kamar nyokap gue itu emang gordennya itu transparan gitu, pakai putih biasa.
pakai putih biasa. Terus jadi kita nampak lah gitu, keluar jendela itu saung. Nggak lama ada suara, lo tau drigen minyak? Nah, pada saat itu memang air di sini tuh susah, jadi ya kita mau nggak mau kita ambil air di sungai gitu. Nah, seringnya itu pakai drigen itu gitu loh. Lanjut cerita yang tadi, itu jam 1 lewat, pagar gue tuh dibunyi tek 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 tek. Terus gue bilang, apaan tuh? Itu kedengaran banget. Ya kayak ginilah suasananya gitu. Kayak gini suasananya, sepi gitu kan. Gak ada apa-apa, cuma suara jangkrik doang yang kedengar. Tapi itu gue denger banget karena emang depan persis kamar nyokap gue bunyinya gitu. Gue acuin aja karena gue lagi main game kan, asik main game. Terus gak lama bunyi lagi, trek tek 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 tek. Apaan sih gitu kan, ngeganggu banget gitu. Gak lama gue liat lah. Lo mungkin gak nyangka gitu ya, yang gue temuin itu Teis. Itu dia lagi di situ dan dia manggil nama nyokap gue, Mama tadi, Mama. Dan gue yang ngeliat kayak begitu ya mau gimana ya, namanya gue takut juga. Itu bener-bener dia pakai pakaian kain yang dia pakai pas melahirkan gitu. Pokoknya gue shock lah di situ gitu loh. Udah nggak tahu lagi, gue langsung lah tuh gue bilang sama nyokap gue kan, mah ada Teis mah gitu kan. Gue bilang gitu, apaan sih kamu? Nyokap gue bilang kayak gitu. Terus gue bilang, serius mah gitu kan, mama nggak denger? Gue bilang kayak gitu. Kamu ada aja, gue bilang gitu kan. Ya mungkin nyokap gue emang gak denger atau apa, gue gak tahu. Tapi setahu gue nyokap gue tuh emang ya orangnya peka lah sama kayak gituan. Tiba-tiba gak lama di saung gue itu dia ngoncang-ngoncang kaki dan manggilin nama nyokap gue, Mama. Wah, itu sih lo kebayang ya kan, tinggal di daerah kayak gini, kiri kanan lo kebon, terus di depan rumah lo saung, lihat begituan gitu, sambil manggilin nama nyokap lo, Mama. Nama nyokap gue kan ya emang Ama ya kan, jadi dipanggilin Mama, dia bilang gitu. Dan gue ngomong lagi sama nyokap gue, tapi ya nyokap gue nggak ngegubris gitu. Akhirnya udahlah, daripada gue dengan takutnya gue ngumpet gitu kan di belakang punggung nyokap gue diemin, gue abain gitu. Jadi setelah itu gue tidur, gue paksain tidur. Nah besoknya itu gue tanya nyokap gue, Mah, semalam tuh mama emang bener gak denger? Gue bilang kayak gitu. Enggak, mama gak denger apa-apa, katanya gitu kan. Yang bener, gue bilang gitu kan. Gue tanya lagi, dan ternyata nyokap gue emang sebenarnya tahu gitu loh. Gue tanya dong, Mah, kok bisa ya Ma ya, itu Teis meninggalnya gentayangan? Gue bilang kayak gitu. Ya kan aneh aja gitu, gue bilang kayak gitu karena gue penasaran. Pada saat itu juga ya gue, apa yang gue tanya, yang gue mau tanya ya gue tanya sama nyokap gue gitu, kenapa sih gitu, kok aneh ya gitu kan. Setelah itu udah nyokap gue bilang, biasanya sih kalau misalkan orang hamil terus meninggal dua-duanya pada saat melahirkan dan anaknya juga meninggal, biasanya sih jadi kuntilanak, katanya gitu. Cuman ya wallahualam ya, kita sih percaya nggak percaya, tapi ya gue sih nyaksiin sendiri dengan mata kepala gue sendiri gitu. Udah setelah berselang itu gue tanya kayak gitu-gitu, ya udah doain aja, nyokap gue bilang kayak gitu kan. Oke, udah. Nah inget yang tadi gue bilang gue ambil air di sungai. Nah ini ada satu cerita lagi. Jadi nyokap gue itu pada saat itu ngambil air ke sungai sekitar jam berapa ya, 5:30. Pada saat itu di sungai itu ada 2 orang, sebut aja Ani sama Ina lah ya gitu. Namanya ibu-ibu kalau lagi di sungai ketemu sama temennya ngobrol-ngobrol dia apalah. Setelah itu udah dia bilang, nyokap, ayo Ani balik
tos maghrib, kata nyokap gue bilang gitu ke si Ani. Muhun teh, ngomong gitu ke nyokap gue, muhun teh duluan gitu kan. Udah tuh akhirnya nyokap gue pulang gitu kan, naik. Dan nyokap gue nggak ngelihat apa-apa, cuman 2 orang itu doang. Di sungai itu cuman ada 2 orang, Ina sama Ani gitu. Dan udah nyokap gue naiklah ke atas nih, karena emang posisinya sungai itu di bawah gitu. Itu sungainya tuh pokoknya dia punya pohon tuh bambu semua gitu. Dan posisinya itu emang di bawah gitu. Naik dia ke atas. Nah si Ani ini dia itu kan mau pulang, dia mau pulang, ayo teh naik gitu kan, ayo pulang gitu, udah mau maghrib gitu, itu sekitar jam 6 kurang ya, udah gelap lah gitu. Sok duluan aja, ngomong gitu kan, sok duluan aja nih, masih mau nyuci baju dikit lagi gitu kan. Oh iya tuh gitu kan. Ya udah akhirnya balik nih dia nih si Ani ini gitu duluan. Nah si Ina ini ternyata ngelihat di seberang dia, jadi kan sungainya itu kan kayak ada, kalau di sini tuh sebutnya apa ya, kobakan, kayak bak gede, di sininya ada bak kecil gitu, mata air juga. Di situ dia ngelihat ada sosok Teis. Nah Teh Ina ini dia lupa kalau Teis ini sudah meninggal gitu loh. Udah setelah ambil air, udah dibersihin, dia punya barang itu cuciannya, dia angkat, dia ngomong lah sama Teis ini, Teis, hayu naik, tos maghrib, katanya gitu kan, udah maghrib gitu. Iya, ngomongnya begitu. Ya namanya orang normal mikirnya kan, kok jawabnya iya doang gitu kan ya, kalau logika kita kok jawabnya iya doang, biasanya kan orang ada basa-basinya, ini enggak, cuma jawabnya iya gitu. Dan itu si TS ini ngadepnya ke sana gitu, jadi cuman keurai rambut, saya pakai kain gitu kan, kayak dia pakai tank top tapi bukan tank top amat gitu kayak kan, pokoknya kaos oblong lah gitu. Ingat itu warna merah, dan kainnya kain yang dia pakai pas lahiran. Sudah tuh dia bilang iya, dia jawab, dia naik lah gitu kan, dia naik ke atas. Itu dia jalan pulang, Teh Ina ini nggak selang berapa lama dia ingat, dan dia nyebut astagfirullahaladzim. Dia bilang, tiba-tiba dia ingat, astagfirullahaladzim, Teis kan udah meninggal seminggu yang lalu gitu kan. Kejadian seperti itu lagi. Dan ya setelah itu nyokap gue dapat cerita itu dari temannya ini gitu loh, dan di share ke gue juga gitu. Kok sama ya ceritanya, kenapa gitu. Gue makin penasaran kenapa Teis ini bisa gentayangan gitu. Ya gue juga nggak tahu kenapa, tapi yang dibilangin nyokap gue sih kayak gitu, yang tadi gue ceritain. Itu aja sih bang. Jadi kita sekarang shoot di lokasi kejadian. Iya, jadi lokasi kejadiannya itu, rumah lu kan di sini nih. ya rumah gue di sini. Rumahnya si Teis itu di mana? Ada di sini. Jadi situ. Iya di sini. Ini posisinya saungnya ada di situ. Gue videoin deh. Okay. Nanti gue taruh di frame bagian bawah. Iya. Biar Jadi teman-teman bisa lihat kondisi di sini. iya. Ini posisi kru anak-anak di samping rumahnya Atta ya. Iya. Ke kiri sedikit Iya, itu ini di sana saung. ya, ini tempatnya. rumah Teus Jadi ya. Di sini itu persis di belakang halaman rumahnya dia. Oh Gitu. iya. Agak ketutup sih ya. Iya. Karena gelap juga, Bang. Berapa meter sih? Nggak jauh sih, Bang. Paling cuma sekitar 50-an. Oh iya. Oke lah, pokoknya. Ini mau lihat suasana tempat kita syuting outdoor. Nanti gue taruh di bawah video deh.
Creepy banget berarti ya. Iya. Gimana ya? Mungkin kalau sekarang sih emang udah berubah ya bang, karena emang kondisi rumah gue juga lagi direnov, udah nggak seperti cerita di awal gitu. Mungkin kalau misalkan emang kesininya dulu itu lebih creepy banget sih gitu. Karena gue ngalaminnya di samping sebelah rumah gue ini kan kampus, dan di sebelah sana rumah sakit. Dan itu banyak banget sih bang kejadian aneh yang menurut gue, dan itu gue alamin sendiri. Jadi ada lagi satu cerita. Boleh, cerita. Gue lagi berdua sama teman gue, itu lagi di saung. Saung depan rumah yang tadi saung, tuh? Ya, saung depan rumah gue. Kebetulan juga emang dia lagi main, lagi nginep juga. Gue bilang lah sama dia, ya kan, gue bilang sama dia, ayo main yuk depan aja, nongkrong sambil nonton gitu. Ya kita biasalah nonton ya kan, sambil ngopi-ngopi kita di depan. Nggak ada masalah sih, karena nyokap gue juga udah tidur gitu. Jadi kita ya berduaan aja gitu di saung itu. Itu saung emang kayak saung panggung gitu loh bang. Udah. Sebelumnya itu di samping saung itu ada pohon duren gede, pohon duren, dan sampingnya itu ya itu ada yang tadi gue bilang itu dekat rumahnya Teis ada pohon duku lah kayak gitu. Gue sih emang orangnya nggak pernah yang kalau dibilang orangnya cuek banget lah gitu, bodo amat gitu. Tapi kok malam itu tuh kayaknya nggak ada pikiran apa-apa, nggak ada ngerasa takut, nggak ada apa. Di samping sebelah sana emang masih banyak anak-anak sebenarnya gitu. Setelah itu gue nonton nih, jam 2 nih bang. Jam 2 tiba-tiba kayak ada suara gitu. Ketawa. Anjir, gue merinding. Serius. Kenceng nggak bunyinya? Itu kecil. Gitu. Kalau kecil berarti biasanya orang bilang deket ya. Sumpah sih itu gue merinding. Gue mikirnya gimana ya, karena di sana juga rame. Gue mikirnya orang di sana lagi ketawa, cuman ya bercanda biasa. Gue nonton lagi. Gue tatap-tatapan sih sama temen gue. Gue bilang, lu denger nggak sih? Paling anak-anak. Temen gue bilang gitu. Udah nih, ya kali ya, gitu kan. Udah tuh, gue nonton lagi. Tiba-tiba nggak lama, wah itu sih ngaco sih bener, asli udah nggak pakai lama. Gue bilang, ini apaan sih, lu denger nggak? Iya gue denger. Yaudah cabut. Tuh gue nggak pakai lama, gue cabut ke dalam rumah. Dan nyokap gue udah tidur, itu bener-bener deket banget di kuping gue. Dan temen gue denger sama di kuping sama juga. Itu jadi saung gue itu emang lampunya itu lampu redup gitu, lampu kayak gini lah ya, ibarat katanya nggak terlalu terang gitu. Itu bener-bener sih, dari situ gue diketawain, gue langsung cabut bang ke kamar. Udah. Sekarang tapi gue nggak tahu ya? Udah nggak ada, saungnya udah nggak ada. Jadi ya segitu aja sih bang pengalaman mistis gue yang udah bener-bener gue alamin sendiri, gue ditampakin sendiri gitu kan selama gue di sini. Tapi ya alhamdulillah berselang waktu udah lama ya, sampai sekarang juga nggak ada sih hal-hal yang kayak gitu, alhamdulillahnya. Ya mungkin gue juga nggak tahu ya, mungkin masih ada, cuman ya alhamdulillah sih gue nya nggak pernah ngerasain ya, udah nggak ngalamin lagi. Yaudah gue mau nanya dikit nih. Oke bang. Sekarang rumah itu masih ditinggalin keluarga Teuis itu nggak? Masih. Ya itu masih yang ninggalin suaminya aja sih. Karena temen gue itu kan, sorry gue agak lupa juga nih. Gue ceritain kalau temen gue itu udah setelah lulus dia pindah ke Bogor gitu loh. Jadi udah nggak stay di situ. Jadi gue nggak pernah lah main-main lagi gitu ke situ. Komunikasi sama anaknya Teuis udah nggak pernah juga? Udah nggak pernah. Jadi setelah dia meninggal, setelah dia lulus dan meninggal, udah nggak di situ. Gitu. Yang tinggal berarti suaminya aja kan? Iya, suaminya. Nah cuman kan dari dia kejadian ibunya meninggal itu sampai dia lulus sekolah, dia masih tetap stay di situ apa enggak? Iya masih.
pernah nggak dari keluarga dia itu ngalamin hal-hal mistis atau dia nggak pernah cerita gitu? Kayak sih nggak tahu ya, mungkin pernah, cuman nggak ada cerita sih, karena ada ya dari keluarganya sendiri emang ketutup sih ya. Mungkin menutupi juga kali ya, karena takut jadi bahan perbincangan warga sih. Betul, ya betul, kan? betul. Tapi itu gempar tuh satu kampung tuh, hampir tahu semua cerita Iya, itu. tahu. Hampir tahu semua. Dan itu ceritanya itu bukan ya, namanya di kampung, kita kampung kecil gitu. Iya. Kita kampung kecil dan dari mulut ke mulut ya, namanya tetangga di sini kan deket-deket gitu. Iya. Beda sama yang di Jakarta yang orang masa bodoh gitu. Kalau di sini kan yang namanya kampung sini tuh ya kemana-mana deket gitu loh bang. Iya. Jadi mulut ke mulut tuh lebih cepet kayaknya gitu. Berarti sekarang suaminya pun tertutup sama warga, nggak terlalu terbuka gitu, Iya. jarang Jarang. ngumpul sama warga sini, jarang. Iya jarang bang. Terus kan lu pas lagi malam-malam itu yang pas dia ngetokin jerigen ke pagar rumah, itu kan lu ngelihat dia pakai kain saat dia meninggal. Betul. Meninggal apa lahiran? Lahiran, jadi pas lahiran gagal ya? Iya. Oh, jadi dia lahiran, bayinya keluar, dia meninggal, bayinya ikut meninggal. Betul. Jadi nggak keluar. Jadi pas dia meninggal itu tuh ceritanya dia meninggal, bayinya ini nggak bisa diselamatin bang, gitu loh. Oh, TUS-nya dulu yang meninggal. Iya. Jadi dia mau melahirkan ceritanya. Emang dia sakit gitu. Yang gue tahu dia sakit. Setelah itu ya, sebelumnya sih sehat gitu. Sakitnya tahu nggak sakit apa? Kurang tahu juga. Nah, terus setelah itu dibawalah ke rumah sakit, dia mau melahirkan lah ya, ibarat katanya mungkin dipaksa melahirkan atau apa, gue nggak paham deh gitu, karena kan emang kita nggak ada di rumah sakit itu gitu. Jadi pada saat mau melahirkan, dianya meninggal duluan dan anaknya nggak bisa diselamatin gitu. Oh iya. Jadi meninggal di kandungan. Ya? Terus pakaian yang dia pakai itu kain itu seperti warna, dia pas meninggal itu. Iya. Jadi dia pakai baju kaos merah, tapi yang oblong gitu ya, kaos oblong ya, di kainnya itu diikat, itu gue inget banget. Dan dia itu kainnya nggak panjang, cuma segini gitu, selutut lah, selutut lebih. Pakaiannya persis banget sama saat dia meninggal. Persis banget. Dan berarti itu gue benar-benar ngelihat itu benar-benar manggil nyokap gue, di saung gue juga dioncang-oncang kaki gitu. Oncang-oncang kaki tuh kayak santai-santai gitu kali ya? Ya lo bayangin deh kayak kuntilanak di atas pohon, tapi itu di saung. Dan itu manggil nyokap gue. Teh Ama. Ya. Mama Ama ya? Apa manggil tadi? Ma Ama. Oh, Ma Ama. Ya. Ma Ama. Dan oh ya, satu lagi, nyokap gue itu dia minta tolong sama nyokap gue sebelum meninggal, minta tolong dikerokin katanya. Oh. Nah itu belum sempat dikerokin. Belum sempat dikerokin, mungkin ya gue nggak tahu sih ya. Tapi nyokap gue bilang, ya Allah, dibilang gitu kan. Itu lupa ya, poin-poin itu gue lupa. Kalau dia sempat minta tolong nyokap gue buat ngerokin dia gitu. Mungkin dia nagih janjinya ya? Mungkin ya, gue nggak tahu deh. Tapi itu sih emang benar sih bang. Di sini tuh banyak kejadian aneh, mistis yang kalau dipikir-pikir mungkin kelihatannya bohong kali apa kali. Cuman kalau lo udah ngalamin sendiri ya. Iya, karena orang akan sulit percaya kalau dia belum ngalamin sendiri. Betul. Jadi kalau yang nggak percaya, semoga Anda mengalami kejadian itu. Bener bang. Dan ini juga ada cerita beberapa adik gue juga itu. Ya jadi keluarga gue ini Nampayuni ya. Apa tuh? Nampayuni itu bisa ngelihat gitu. Oh. Kalau di Sunda dibilangnya kayak gitu sih. Nampayuni itu kayak bisa ngelihat makhluk halus gitu. Kebetulan adik gue ini orangnya ya lemah gitu loh. Lemah, jadi dia gampang dikit-dikit waktu pada saat gadis ya, waktu belum nikah dia tuh sering banget kerasukan gitu. Sering banget kerasukan. Dan itu di rumah gua gitu. Pernah nggak kemasukan TUIS? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Cuman pada saat pembangunan kampus ini, ya itulah adik gua ya sering ngalamin kejadian-kejadian mistis dan yang dia alamin sendiri gitu.
Nanti sedikit info, adiknya Ata juga mau cerita. Tapi Iya, nanti benar. bareng sama Jamal di video berikutnya mungkin ya. Oke deh. Nanti biar dia cerita pengalaman pribadinya ya. Terus gue mau nanya lagi nih sedikit. Berarti pakaiannya seperti dia melahirkan belum sempet pakai baju yang putih. Biasanya kan kalau Miss K itu kan baju putih atau Enggak. baju merah ya, enggak ya? Enggak. Enggak sampai begitu Dia ya? dia emang bersih. Bersih. Rambutnya dikuncir ya. Rambutnya dikuncir kayak dijepit lah gitu kayak biasa gitu. Dia pakai kaos oblong warna merah. Itu namanya di kampung ya. Dia punya kainnya tuh dilipet gitu. Batik itu bukan sih kainnya? Kayak kain batik itu? Kain-kain bukan kayak batik cuman lebih corak-coraknya batik halus ya. Gitu loh. Iya. Itu sering dipakai orang lahiran lah pokoknya gitu. Kalau di sini tuh iya. jadi yang kainnya tuh nggak panjang banget gitu. Itu gue ngeliat bener-bener gimana ya, merinding bang. Sampai sekarang pun kadang kalau di apa ya inget-inget gitu dan gue nggak berani banget lihat rumahnya sampai sekarang Tadi gue nggak gue lihat berani juga rumahnya pakai lampu kuning gitu Iya. ya, jadi tambah creepy rumahnya. karena rumahnya tuh kalian boleh lah kalau misalkan emang nggak percaya kalian datang terus lihat sendiri kalau rumah belakang rumahnya itu udah berlumut. Iya karena Saking nggak kurusnya gitu. iya boleh lo siang lah lo lihat atau enggak lo lihat sendiri sekarang pun boleh. Gue sempet nanya ke si Ata, gue nanya, dia sempet ceritakan sebelum gue datang ke sini. Gue nanya, tak rumahnya itu masih dihuni apa enggak? Itu maksud gue nanya sebenarnya gue misalnya rumahnya udah nggak dihuni, pengen gue explore tadinya. Oh iya. Pengen ya. gue masukin ternyata masih ada suaminya. Ya. Tuh, kan nggak enak. masih ada yang huni masih ada suaminya, cuman kondisinya itu ditempatin cuman satu kamar dan itu pun di depan. Gitu. Jadi emang di belakang itu kayak udah agak roboh gitu ya, udah agak roboh, dia punya gentengnya itu udah agak roboh dan itu banyak lumut bang, gitu loh. Jangan-jangan Teh Uwis bersemayam di situ. Dan di situ juga ada kuburan bayinya, ya. Kuburan bayinya di rumahnya apa di belakangnya? Di belakang rumahnya. Di belakang rumahnya tepat itu. Iya. Waduh. Jadi Kalau Teh Uwisnya di mana dikuburin? gue kurang tahu juga sih, cuman yang setahu gue kayaknya di daerah sini juga. Pemakaman umum Iya, gitu ya. pemakaman umum, cuma gue nggak tahu di mananya karena gue nggak ikut iniin juga. Oh berarti pas dikuburnya anaknya dikeluarin dulu? Iya. Dipisah dulu? Iya. Oh. Jadi kan itu kan nggak boleh kan, jadi harus diinin juga. Gue kira itu dikubur sama bayinya sekaligus. Enggak. Gitu. Terus Jadi tadi Teh siapa? bayinya di Teh sini. Ina sama Ani ya? Teh Ina sama Ani tuh masih tinggal di daerah sini gak sih? Masih. Dia masih ingat Dan banget itu udah orang tua sih. Oh, udah tua gitu. sekarang? Udah tua, emang udah tua. Kalau gue sendiri sih manggil bukan Teh ya, Mak manggilnya gitu karena di atas sebenarnya di atas umur nyokap gue juga gitu. Oh lebih tua dari nyokap lu. Cuman manggilnya Teh gitu kan, kalau biasa kan kalau ibu-ibu gitu kan ya, Teh gitu. Kalau gue sih manggilnya Emak gitu loh. Kalau ketemu sama dia pernah sering ngebahas-bahas itu lagi gak sih? Enggak, karena gue kan orangnya di rumah aja. Oh jarang ketemu juga sama Enggak, dianya ya? ya jarang. Gue selama pindah ke sini emang gue orangnya nggak pernah bersosialisasi sama lingkungan rumah gue gitu loh. Apalagi, Bersosialisasi dengan siapa? Kanan kiri kebun. nah itu bener bang. Kayaknya sama, itulah Makanya. sama hantu. Ya udah paling kita ini aja kali ya, doain supaya Teh Uwis tenang di sana ya. Iya, amin. Dan semoga nggak ada kejadian-kejadian lagi ke depannya. Iya, di desa ini. Desa ini desa apa ya? Hitungan di desa kali ya? Hitungannya desa. Desa ya? Desa. Ya udahlah, makasih banget teman-teman yang udah nonton sampai habis. Terima kasih juga buat Ata. Ya, thank you udah bang. share ceritanya. Ya. Gua Adit dan Ata Lentera Malam. Bye. Gimana tak saungnya? Ini saungnya di sini. Di sini. Di sini. Ya, saungnya di sini. Jadi rumah kamar nyokap gue itu jendela kan tuh. Nah iya. Itu jendelanya masih sama yang dulu, cuman sekarang baru direnov. Pagernya ini. Pagernya ini. Pagernya ini yang digesek-gesek pakai Iya, ini. drigen itu. Iya, ini. Jadi tuh dulu nyambung ke sana gitu loh. Iya. Dan dia ongkong kaki di sini. Betul. Kalau ya enggak lagi kayak gini. Malah mana? Kita mau coba lihat rumahnya
Teh Uwis. Assalamualaikum, permisi. Permisi, ini mau numpang. Assalamualaikum. Rumahnya yang lampunya kuning itu ya? Nggak kelihatan dari sini. Oh iya, mending rumahnya udah pada bocor, guys. Oke, sip. Mengemis lagi.